Tadi kan dokter Santi sebutin kalau salah satu bentuk penularannya adalah dari droplet ya kan, karena mpox ini Ya, sama-sama droplet. Jadi apa yang perlu kita waspadai atau kita preventifkan ya, supaya kita nggak tertular nih mpox dari orang lain dok. Yang jelas bersin ya, itu harus kembali kita menerapkan tutup make apa tuh kalau bersin tuh yang siku ya dok ya. iya, etika batuk dan Etika etika batuk, bersin. etika Jadi kita bersin. batuk dan bersin di lengan bawah bagian dalam. Kalau kalau COVID dok, kan ada OTG ya, orang tanpa gejala. Nah tapi kalau Mm-mm. mpox nih, ada nggak orang yang terkena mpox nih, tapi nggak ada gejalanya, atau emang yang orang kena mpox pasti kulitnya jadi ada cacarnya segala macam? Nggak ada. Jadi dari 1 dari 14 orang Hmm? yang kena mpox itu tidak menimbulkan gejala apapun alias asimptomatik. Oh gitu. Jadi Iya, hampir semuanya tanpa gejala justru. Jadi oh tadi hampir yang, semuanya 1 dari 14. oh, jadi yang dokter sebutin tadi Biasanya gejala. bergejala, biasanya bergejala. Oke, gejalanya tadi ada apa aja? Boleh bisa diulang dok? Demam tadi ya? Biasanya demam, dia Mm-mm. seperti orang kena flu, Oke. demam, terus rasanya badannya nggak enak, nyeri otot, Hmm. terus ada pembesaran kelenjar getah bening, Hmm. kemudian mulai tumbuh merah-merah yang diikuti 1 2 hari kemudian merah-merahnya itu jadi timbul, jadi padat, kemudian daerah yang timbul dan padat itu lama-kelamaan terisi cairan, Hmm. mula-mula cairannya bening, lama-lama cairannya akan menjadi uh, seperti nanah gitu, akan berwarna kekuningan. Kemudian beberapa hari kemudian dia akan pecah dan menimbulkan keropeng-keropeng gitu. Jadi itu dalam dari yang demam, dari yang gejala awal sampai akhirnya timbul timbul merah kemerahan, bentolan sampai akhirnya ada nanah. Itu kalau dirangkum mungkin ada ya seminggu lebih dok ya? Oh lebih, lebih. Oh Jadi lebih. kalau ini salah satu lagi yang membedakan dengan cacar air. Yap. Cacar air lebih cepat sembuh daripada mpox. Hmm. Nah, mpox itu mulai dari dia masuk virusnya itu butuh waktu beberapa hari sampai 3 minggu untuk timbul gejala. Setelah Hmm. dia timbul gejala, itu dia bisa sembuh antara 2 sampai 4 minggu. Tapi kalau Oke. cacar air lebih cepat. Jadi Oke. lebih cepat dan lebih ringan sebetulnya. Oke. Tadi kan dokter Santi sebutin kalau salah satu bentuk penularannya adalah dari droplet ya kan, karena mpox ini Ya. sama-sama droplet. Jadi apa yang perlu kita waspadai atau kita preventifkan ya, supaya kita nggak tertular nih mpox dari orang lain dok. Yang jelas bersin ya, itu harus kembali kita menerapkan tutup make apa tuh kalau bersin tuh yang siku ya dok ya. Iya, etika batuk dan Etika etika batuk, bersin. etika Jadi kita bersin. batuk dan bersin di lengan bawah bagian dalam. Nah selain Tapi itu, gini, apa dok? apa? Mas Ani dulu. Mau nanya apa tadi? Saya mau nanya selain yang etika bersin tadi, tapi kalau dokter Santi mau melanjutkan silakan. Hmm. Mpox itu penularannya lebih ke kontak kontak kulit kulit ke kulit. eh, Hmm, jadi bisa melalui berciuman, kita oke. mencium bagian kulit, kita Hmm, bersentuhan dengan eh, orang yang menderita mpox, hmm, kita terkena cairan maupun serpihan-serpihan dari keropeng itu bisa kena. Tapi kalau untuk yang droplet lebih hmm. dominannya ke yang COVID gitu. Oke, oke. Jadi Jadi, pencegahannya hampir sama kayak COVID. hmm, Jadi cuci tangan, menjaga jarak dengan orang yang terkena mpox, hmm, lebih sering membersihkan benda-benda. Terus orang yang kena mpox menghindari penularan, menghindari dirinya menularkan kepada orang lain dengan melakukan isolasi mandiri atau isolasi di tempat yang telah ditentukan gitu. hmm. Jadi hampir sama dengan pencegahan pada COVID.